Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai waterboarding pada simulasi ANSYS Fluent dengan kondisi 2 dimensi. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke video. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke tampilan awal dari ANSYS ya. Nah di sini di kiri teman-teman nih bisa kalian lihat itu ada banyak pilihan ya. Ada ANSYS Fluent, ANSYS CFX, ANSYS Polyflow dan lain sebagainya. Nah di sini kita mau berinteraksi dengan Fluida, hanya kita pilih ANSYS Fluent teman-teman. Nah di sini ada ANSYS Fluent ya, kalian klik kiri. Nah kalian seret nih, boleh ke bawah, boleh ke atas ya, ke samping sini itu boleh. Nah saya mau di samping sini, saya lepas klik. Nah kemudian kita akan namain aja waterboarding gitu ya. Oke, di sini kita masuk ke bagian geometri. Kita klik dulu, terus kita klik kanan. Nah di sini ada pilihan nih, mau menggunakan space clean atau desain modeler. Nah saya sering juga pakai space clean dan desain modeler, tapi kalau teman-teman mau pakai aplikasi dari pihak ketiga gitu ya, kayak misalkan SolidWorks atau enggak AutoCAD atau mungkin Fusion 360 gitu ya, nah itu juga nggak apa-apa, bisa kok nanti diimport geometri atau mungkin di desain modeler nanti baru diimport, itu juga bisa. Nah di sini saya mau simulasiin atau membuat geometrinya dulu ya, itu dari desain modeler. Nah, kita klik aja desain modelernya. Loading ya. Nah di sini tampilan awal dari desain modeler. Nah kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ini ada XY plane, ada ZX plane, dan ada YZ plane gitu ya. Nah di sebelah kanan ini juga ada tampilannya. Nah kalau teman-teman klik tombol di mouse itu yang bagian scroll ini, kalian klik, kalian geser-geser, nah nanti dia akan bergeser gitu ya. Kalau kita klik ini XY plane misalnya, nah nanti bentuk kayak gini gitu. Harusnya gini ya. Nah kan susah nih ngarahinnya. Nah kalau kalian pencet bola-bola ini, kita ada bola-bola ya, kita klik, nah dia nanti akan munculin bentuk isometriknya. Nah kalau kita mau lihat dari tampilan XY plane ya gitu ya, maka kita klik kanan yang sebelah sini, kita look at. Nah nanti ini jadi XY plane ya kan. Nah disitulah kita akan menggambar. Tapi terserah teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengennya di exact plane misalnya, itu juga apa-apa gitu ya. Tapi di sini saya pengennya XY plane. Nah di sini kita klik sketching, kemudian kita klik rectangle karena kita mau mensimulasikan 2 dimensi ya. Nah kita klik jadi kotak gitu ya, persegi panjang. Kemudian di sini kita klik dimension, kita klik bagian garis horizontalnya, kita klik bagian vertikalnya ya. Nah setelah selesai kita masuk atau buat dimensinya tuh berapa. Nah di sini kita masih dalam bentuk meter. Kalau teman-teman mau ubah ke dalam bentuk sentimeter atau milimeter gitu ya, itu bisa di sini. Nah, kita ubah dalam sentimeter aja ya, misalnya. Nah udah berubah jadi sentimeter. Di sini saya pengen ubah jadi 8, yang ini 4 cm dan yang ini 8 cm. Kalau teman-teman lihat kok kecil banget gitu, nah tahu apa, teman-teman klik kanan terus digeser. Nah ini ngezoom fungsinya. Kalau di ANSYS fungsinya untuk ngezoom ya. Jadi lebih cepat, jadi nggak perlu scrolling gitu ya. Nah udah kelihatan nih bentuknya ya kan. Nah karena teman-teman mau mensimulasikan suatu fluid ya kan, 2 dimensi, bentuk ini tuh masih suatu garis teman-teman, jadi belum ke bentuk surface. Nah makanya kita ubah dulu nih ke bentuk surface nya gitu kan. Ini ceritanya tampilan dari depannya gitu ya, makanya bentuknya persegi panjang doang gitu wadahnya. Nah kita pencet ke konsep, kemudian kita klik surface from sketch, kita klik. Nah di sini ada surface SK1, di sini ada tanda plus, kita klik dulu. Nah kita klik sketchnya. Nah udah kepilih ya sketchnya, terus kita apply di surface SK1 ini, kita apply. Nah
muncul lah, nanti ada surface. Nah tapi di sini masih ada gambar petir tuh yang kuning. Nah makanya kita klik generate. Nah baru muncul surface-nya. Nah inilah bentuk dua dimensinya gitu ya. Jadi udah dalam bentuk surface, bukan suatu garis kosong doang. Jadi udah kayak bentuk papan. Nah setelah dari sini geometrinya sudah selesai. Jadi teman-teman boleh keluar aja dari geometri. Ya. Nah kemudian udah ada tanda checklist ya di bagian geometri. Kalau udah kayak gitu berarti udah oke. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke bagian meshing. Nah di bagian meshing ini itu juga sama ya teman-teman, kalian bisa klik dulu, kemudian klik kanan, klik edit. Oke, kita sudah masuk ke bagian dari meshing ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah di sini bentuknya kan masih isometrik ya teman-teman, kalian boleh klik sumbu Z ini. Nah supaya bentuknya jadi XY plane lagi gitu ya. Nah pertama kalian klik dulu surface body. Nah di sini kan dimensinya masih 3D nih ya kan, kita klik dulu, kita ubah ke 2D gitu ya, 2D. Kemudian solid ini karena kita nanti akan berinteraksi dengan fluida, jadi di define-nya itu dia sebenarnya sebagai fluida gitu ya. Jadi kita define fluid gitu ya. Jadi material ini itu sebenarnya didefinisikan sebagai suatu fluida gitu aslinya. Nah kemudian setelah kita masuk ke surface body tadi, kita masuk ke bagian mesh. Nah di bagian mesh ini teman-teman boleh klik ya di bagian atas dan di bagian bawah, kemudian diklik kanan, kemudian teman-teman klik insert nih, klik insert ya, kemudian klik sizing. Nah di sizing teman-teman pilih elemen size ini itu diganti dengan number of division. Nah, di sini teman-teman klik pilih aja berapa, karena tadi kita ini 4 cm ya. Nah, saya pengen ubah dia jadi 40 gitu ya. Ini terserah teman-teman isi berapa. Semakin kecil bisa semakin baik gitu. Tapi kalau terlalu kecil juga nanti simulasinya akan jadi jauh lebih lama gitu ya teman-teman. Jadi ini ada aturannya gitu, nggak boleh asal pilih juga sih sebetulnya. Tapi karena kita masih belajar gitu ya, jadi saya perkirakan aja lah, saya kira-kira angkanya kira-kira baiknya segini gitu ya. Nah kemudian udah dipilih ya, pilih yang satunya lagi yang vertikal. Nah, klik kanan lagi, klik insert, kemudian dipilih aja sih sebenarnya, nggak perlu diklik ya, kemudian klik sizing gitu ya. Nah karena tadi ini juga 8 cm, maka ini akan saya bikin 80 gitu ya. Enter. Nah, maaf ini lupa diubah, kita ubah jadi number of division dulu. Nah sini kita klik lagi 80 ya, kita tulis. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi ini kalau kita zoom, nah bentuknya tuh nanti kotak-kotaknya sekecil ini gitu ya. Setelah udah kita generate dulu, kita akan lihat apa yang terjadi gitu ya. Nah, kita klik meshnya ini, kan belum kelihatan ya bentuk kotak-kotaknya si meshnya ini. Kita klik mesh. Nah bentuknya masih nggak rapi nih, masih jelek gitu kan. Kenapa nih masih jelek gitu ya? Nah karena kita belum membuat bagian face meshing gitu ya. Kita klik ini face meshing gitu, klik face meshing, klik face nya, kemudian klik apply. Nah setelah kayak gini baru kita generate lagi gitu ya. Seharusnya tadi langsung di generate aja bisa ya teman-teman, maksudnya face meshingnya dipilih dulu baru di generate gitu. Nah cuman saya mau tunjukin ke teman-teman apa sih yang terjadi kalau misalkan face meshing itu enggak diklik terlebih dahulu gitu ya. Nah kita klik lagi meshnya, nah baru udah rapi gitu ya, udah terstruktur nih meshnya gitu kan. Setelah kayak gini kita definisikan. Nah kita mendefinisikan bagian-bagian dari
ansisnya ini apa aja. Nah di sini saya mau klik bagian bawah sini ya, bagian bawah, karena ini nanti yang akan berinteraksi dengan pemanas, maka saya klik dulu nih. Ini kan masih surface teman-teman, kalau teman-teman merasa sulit ngekliknya, klik yang bagian ini nih. Nah supaya yang kepilih itu bagian edge nya, kita klik. Kemudian teman-teman klik di keyboard itu huruf N. Nah nanti ada name selection gitu ya. Di sini kita namain heater karena nanti dia yang akan berinteraksi dengan heater. Kita enter. Kemudian yang selanjutnya kita pilih bagian yang atas gitu ya. Kita N lagi. Kita bikin ini jadi condenser gitu ya. Kenapa condenser? Karena nanti dia akan berinteraksi dengan fluida yang ada di lingkungan gitu, sehingga nanti dia akan terkondensasi kembali gitu ya. Kemudian di kiri kanannya ini, nah kiri kanan ini kalian teman-teman yang bisa klik bagian kiri kan udah saya pilih, klik CTRL, kemudian diklik lagi yang sebelah kanan. Nah supaya nanti kepilih dua-duanya gitu ya. Kemudian klik N lagi, ini saya namain walls. Saya klik OK. Nah di sini udah muncul nih name selection. Nah kemudian ada lagi yang saya pilih, yaitu bagian surface-nya. Nah bagian ini kita klik dulu ya, bagian surface tadi. Kemudian saya klik N, saya pilih ini namanya sebagai fluid. Nah kalau udah selesai, kita di sini di bagian mesh kita update nih. Ini udah selesai bagian mesh ya, nanti kita update. Nah cuman saya ceritanya lupa nih, saya langsung quit aja gitu ya, langsung exit. Nah di sini masih ada tanda petir nih gitu. Nah teman-teman bisa klik kanan, kemudian update di sini, itu bisa gitu ya. Boleh langsung di dalam ansis, di dalam bentuk mesh tadi, di dalam tampilan mesh, atau di luar sini tuh juga nggak apa-apa gitu ya, hasilnya sama. Kita tunggu loadingnya. Nah sudah selesai ya, sudah terchecklist ya. Kemudian kalau udah kayak gini, kita langsung aja masuk ke bagian set. Oke, selanjutnya kita masuk ke setup ya teman-teman sekalian. Kalau di sini teman-teman bertanya kenapa setupnya solution dan resultnya beda gitu ya. Itu karena tadi saya sempat record tapi nggak kerekam, makanya di sini ada tanda tanya. Jadi saya reset nih, kalau kita klik kanan, kita klik reset ya, ada. Nah, nanti bentuknya begitu. Nah, kita langsung aja kita klik kanan, edit. Di sini kita klik double precision, dan di sini saya pilih 10. Nah ini itu adalah logical processor di laptop atau komputer kalian gitu ya, bebas pilih berapa. Kalau saya 10, semakin tinggi logical prosesornya akan semakin berat komputernya bekerja, dan biasanya simulasinya juga dipakai untuk yang berat-berat gitu ya, kalau untuk logical processor tinggi. Tapi di sini meskipun saya simulasinya cukup enteng, tapi nggak apa-apa, kita klik 10 aja, kita pilih 10 karena biar lebih oke, biar lebih cepat simulasi. Lagi loading, semoga kerekam ya kali ini, soalnya agak repot kalau nggak kerekam lagi. Baik, sudah muncul, kita klik OK. Nah inilah tampilan awal dari setup di Access Flame ya teman-teman. Kemudian di sini kita klik gravity, karena kita tadi XY plane, makanya
yang sumbu Z-nya nonaktifnya. Di sini kita pilih yang di bagian G, kita klik negatif 9,81 untuk grafiknya. Kemudian kita klik transient. Kenapa transient? Kalau teman-teman lihat di keadaan sebenarnya ya, kalian bisa lihat bahwa air mendidih itu ya memang begitulah keadaannya, sulit untuk steady ya, jadi makanya kita pilih transient. Kemudian kita klik models, kita pilih movie pace. Di sini kita pilih volume of fluid. Kenapa? Karena kita ingin menggunakan volume of fluid ini untuk mendeteksi atau mengidentifikasi gelembung-gelembung yang nanti muncul dari perubahan fase dari fluida cair ke fluida vapor atau gas. Di sini kemudian volume of fraction-nya, volume fraction parameternya kita pilih implicit dan kita apply. Selanjutnya kita klik close. Selanjutnya energi kita aktifkan di sini. Kita klik OK. Untuk viscosnya kita pilih K epsilon dengan wall treatmentnya adalah enhanced wall treatment, dan di sini thermal effect-nya kita aktifkan karena kita mau melihat model thermalnya, efek dari si thermal ini itu gimana sih. Nah, setelah itu kita masuk ke materials, kita pilih yang air, kemudian kita pilih main database, kita scroll ke bawah, kita pilih water liquid dan water vapor, kita klik copy, kita close lagi. Selanjutnya kita masuk ke model lagi, kita pilih movie pace dan kita klik paces. Kita ganti namanya jadi di fase 1 itu ada water liquid, kemudian pilih water liquid, dan di secondary phase nya kita pilih water vapor, dan di sini juga kita pilih water vapor. Selanjutnya kita masuk ke phase interaction, kita checklist surface tension for modeling, force modeling ini kita klik wall addition. Nah, wall addition ini adalah kondisi di mana kita akan memodelkan fluida cairnya itu berinteraksi dengan dinding-dinding di kiri kanan, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk surface tension coefficient-nya kita klik konstan dan kita pilih angka bebas, terserah teman-teman mau berapa, tapi sesuai dengan paper yang saya baca dan udah umum juga dipakai di beberapa situasi, itu adalah 0,072. Nah, nanti kondisi ini efeknya adalah ketika semakin tinggi gitu ya, ataupun semakin rendah, nanti ini akan berefek ke gelembung-gelembung udara yang teman-teman simulasikan gitu ya. Nah, cuman di sini saya pakai 0,072. Kalau teman-teman pengen uji coba, pengen deh 0,05 misalnya, atau enggak 0,09, silahkan gitu ya, nggak ada masalah. Nah, kita klik apply, kemudian kita klik close. Sorry, ada sedikit kesalahannya, jangan di close dulu, pilih dulu ke heat transfer ya, heat mass reaction ya. Kita pilih satu. Nah, pace nya ini kita ganti. Oh, ini belum di apply tadi ya, ini kita apply dulu, maaf teman-teman, pantas belum berubah. Ini kita ganti jadi water liquid tadi ya, ini kita ganti water liquid, kemudian di secondary phase nya ini kita ganti water vapor. Sudah betul ya. Nah, kita klik apply, tadi lupa di apply. Kemudian di phase interaction ini, nah ini
sudah betul ya tadi. Kemudian kita pilih heat mass reaction, kita pilih 1. Kita lihat di sini sudah berubah water liquid ke water vapor. Di sini kita pilih evaporation condensation, karena kita akan melihat kondisi evaporasi dan kondensasi. Evaporasi kan perubahan dari cair ke gas, kondensasi perubahan dari gas ke cair ya. Nah, kita akan melihat itu. Kita klik OK, kemudian kita klik apply, kemudian kita close. Selanjutnya kita pilih bagian boundary condition, kita pilih wall, kita pilih bagian heater dulu. Di heater ini kita akan setup bagian, kita pilih thermal, kita akan setup bagian temperatur. Di sini masih dalam bentuk Kelvin. Kalau kalian mau pilih ke Kelvin, monggo, nggak ada masalah, silakan. Mau diubah ke Celsius juga bisa. Caranya klik unit di bagian pojok kiri, kita cari temperatur, kita pilih Celsius, kita klik new, kita klik OK, kita pilih close. Di sini jadi 26,8. Di sini saya mau heaternya itu 130 derajat aja. Terserah, balik lagi, terserah teman-teman mau berapa. Mau di setting 200, 400 derajat Celcius, 500 derajat Celcius, nggak ada masalah. Kemudian kita apply. Nah, nanti tapi berefek ke simulasi juga hasilnya nanti gimana gitu. Silahkan kalau mau dicoba, monggo, nggak ada masalah. Kemudian kita pilih condenser, kita klik 2 kali. Di sini sama thermalnya kita matiin. Kemudian di bagian kondenser ini, karena kita tahu kondenser itu adalah perubahan kondensasi maksudnya. Kondensasi adalah perubahan dari bentuk gas ke cairan jadi embun-embun udara. Di sini kita akan mengubah, berarti akan saya ubah menjadi 0 derajat Celcius. Kenapa 0 derajat? Karena ketika air berada di suhu 100 derajat dia akan menguap, kemudian dia akan terkondensasi. Makanya di sini kita bikin ada suatu kondenser di pancinya gitu. Jadi pancinya ini seolah-olah ada kondenser gitu. Sebetulnya harusnya kalau panci biasa kondensernya nggak ada, tapi karena kita mensimulasikan supaya nanti akan tahu kenapa hasilnya begitu. Nanti saya akan jelaskan kan. Nah, tapi intinya di sini saya akan bikin 0 derajat supaya dia uap panas tadi yang tersimulasi, yang dihasil dari simulasi itu langsung terkondensasi, jadi berubah jadi uap air lagi. Kemudian saya klik apply, saya close. Di sini selanjutnya kita masuk ke bagian metode ini, tapi di sini saya nggak ubah apa-apa, jadi tetap default ya. Cuma kalau kalian mau mengubah kan harusnya ke bagian metode dulu gitu ya, nanti baru masuk ke bagian yang lain. Nah, di sini saya langsung ke bagian initialization saja karena memang begitu setup-nya sudah mau selesai. Nah, di sini kita pilih bagian temperatur ini, saya pilih 100 derajat Celcius. Kenapa 100 derajat Celcius? Ya, karena saya mensimulasikan water boiling ini adalah kondisi di mana sebetulnya air itu sudah mendidih. Kalau ditanya kenapa sudah mendidih, karena supaya cepat simulasinya. Karena nanti akan saya jelaskan juga di akhir alasannya kenapa saya initialize-nya di 100 derajat Celcius. Kemudian kita patch. Di sini kita pilih water vapor, kita pilih volume fraction dan kita pilih fluid. Kita patch, kemudian kita close. Selanjutnya di bagian calculation activity sini kita pilih auto save. Auto save nya saya pilih 20. Kemudian saya pilih each time dan saya klik OK. Akhirnya dia akan mengauto save setiap 20 iterasi. Kita klik run calculation. Di sini saya pilih 2000 step
dan di sini saya pilih 0,005. Ini kalau kalian kali 2000 step dikali 0,005 hasilnya adalah 10 detik. Artinya data yang simulasi ini tampilkan di hasil akhir nanti itu cuma 10 detik di kehidupan nyata gitu ya, paham ya? Nah itulah penyebab kenapa saya langsung menginitialize di suhu 100 derajat, itu yang pertama. Dan di poin kedua ada kondensasi 0 derajat gitu, supaya bisa kelihatan efek dari perubahan yang mau kita lihat gitu. Gelembung-gelembung udaranya kelihatan karena cuma 10 detik nih. Jadi nanti ketika hasilnya kita lihat pasti airnya udah langsung mendidih gitu. Karena ini sifatnya transien dan kita nggak mungkin nungguin dari menit pertama kompor dinyalain sampai menit akhir, kan lama gitu ya, sampai airnya mendidih gitu kan lama. Makanya di sini kita pilih ya kayak gitu. Kemudian kita calculate. Sudah mulai jalan ya teman-teman semua. Di sini bisa kelihatan. Sembari menunggu ini selesai, saya stop dulu. Nanti saya akan lanjut lagi ketika simulasinya sudah hampir selesai. Oke. Di sini simulasinya sudah selesai ya teman-teman. Bisa lihat calculation complete. Nah tadi saya lupa menjelaskan juga sedikit. Di sini kalau kita scroll ke atas, ini 40.000 ya iterasinya. Nah ini didapat dari 2000 number of time step ini dikali dengan max iteration per time step. Jadi kalau dikalikan ini hasilnya 40.000. Ini 40.000 dari hasil perkalian tersebut gitu ya. Baik, kalau sudah selesai kita langsung klik saja teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian result. Di sini solution sudah terchecklist dengan setup karena mereka berbarengan ya. Tadi untuk solution kita yang bagian running, kemudian untuk setup di bagian awal tadi ketika kita masih men-setup semuanya seperti boiling conditionnya, suhunya berapa, kemudian ada wall addition juga, body paste-nya, itu semua disetting di bagian setup. Kemudian ketika kita meradu itu sudah masuk bagian solution, makanya kedua hal ini langsung tertulis. Kita masuk saja langsung ke bagian result. Baik, sudah terlihat ya teman-teman. Kemudian kita pilih zoom set untuk melihat view dari XY plate-nya. Kemudian kita pilih di bagian location, pilih bagian plane, langsung kita klik OK, kita apply. Kemudian kita pilih di bagian contour, kita klik OK. Di sini kita ganti fractionnya menjadi full fraction. Kemudian kita apply. Selanjutnya kita ingin melihat di sini kita ubah ke plane 1 dulu ya untuk location-nya. Kita apply kurang lebih seperti ini. Di sini kalau teman-teman ingin lebih bagus hasil fotonya, boleh ditambahkan lebih tinggi begitu ya, jadi seperti ini. Tapi kalau tidak mau ya tidak masalah. Di sini terlihat sudah mulai menguap
airnya, kan tadi kita menginitializationnya di 100 derajat suhu awalnya, jadi langsung mendidih gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian animation. Selanjutnya kita pilih ke bagian sudah tersetting. Ini nanti timestamp animation dan ini timestamp. Kemudian untuk bagian halaman timestampnya kita biarkan saja. Di sini terlihat sampai 2000 step dan time-nya dalam waktu 10 second. 10 second itu keadaan dari time-nya ya, supaya dia bukan video simulasinya. Nanti video simulasinya biasanya hanya 4 detik atau mungkin 5 detik gitu, tapi di keadaan real time-nya ini terjadi selama 10 detik di simulasi, maksudnya itu begitu. Kita klik OK, kemudian kita pilih yang bagian play the animation. Sudah terlihat ya kawan-kawan bagaimana gelembung-gelembung fluida dari water vapor-nya menguap ke atas sehingga menimbulkan bentuk perubahan suhu dan di sini tidak ke atas ya, maksudnya tidak terbang ke atas karena dia dilapisi oleh kondenser yang sebelumnya sudah kita setting di 0 derajat. Itu artinya di bagian sini fluidanya sudah terkondensasi kembali, jadi tidak terbang ke atas, tapi tetap di bagian sini dia lebih panas dari bagian yang ada. Sudah selesai. Dan ini nanti kalau teman-teman ingin save video boleh save, pilih, tapi karena saya tidak save, tadi saya langsung play saja supaya tidak terlalu lama videonya, tidak terlalu cepat maksudnya. Nanti karena kalau di save dan di play pasti terlalu cepat, tapi sudah terlihat tadi bentuk bagaimana dia bergerak antara fluida cair dengan fluida gasnya berinteraksi gitu. Jadi mungkin videonya cukup sampai sekian karena memang silakan teman-teman boleh coba kalau ingin coba gitu ya. Mungkin videonya cukup sekian, mohon maaf apabila saya masih ada kekurangan dalam menjelaskan ataupun kekurangan dalam melakukan simulasi ini karena saya juga masih belajar. Sekian dari video dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum.